Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, suara pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir saya Sofrul di Radio Suara Pendidikan, News Education Entertainment di program Kepo, yaitu kupas informasi seputar pendidikan. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan kupas seputar BOS. Tapi sebelum kita ke dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pendidikan, kita simak satu informasi seputar BOS di fanpage Radio Suara Pendidikan yang bisa Anda simak di pagi hari ini, siaran langsung kami. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, suara pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia. Karenanya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendanaan pendidikan bagi tiap anak di usia sekolah. Salah satu program pendanaan pendidikan yang disediakan pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih populer dengan sebutan BOS. Tujuan umum dari program BOS adalah membantu pendanaan operasional sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di tiap sekolah. BOS diberikan dan dikelola oleh sekolah untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa. Jumlah dana yang diterima sekolah sebesar jumlah siswa masing-masing sekolah dikali biaya satuan per jenjang sekolah. Bantuan operasional sekolah yang diterima dapat digunakan antara lain untuk penyediaan buku teks pelajaran, media pembelajaran, serta membiayai kegiatan sekolah. BOS untuk pendidikan sekolah yang lebih baik. Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang. Ya, Pak Jumadi ditemani Sri Kandi ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Ada Bu Ana Arisanti SMSI. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana ini sebagai manajer BOS ini Bu Ana. Siap. Ya kawan, tentunya seperti yang kita janjikan kemarin, sudah kita bagi informasi di media sosial kami yang hari ini kita akan live dari Studio 1 Radio Suara Pendidikan di Jalan R. Sudirman nomor 5 Jombang, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kita akan berbagi hal-hal ya terkait dengan BOS ya, perubahan BOS yang tentunya beberapa waktu yang lalu sempat menjadi banyak perbincangan juga. Ada yang dapat angin segar, ada yang ya malah jadi ribet juga gitu ya. Betul. Ada positif dan negatifnya. Langsung saja ke Pak Jumadi, mungkin bisa disampaikan secara umum nih. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Safrul. Selamat pagi pendengar Suara Pendidikan Kabupaten Jombang. Pagi hari ini kita sangat berbahagia terkait dengan permasalahan BOS di Kabupaten Jombang, tapi juga permasalahan di nasional. Memang regulasi BOS ada banyak hal perubahan di tahun ini sesuai dengan Permendikbud 8 tahun 2020. Salah satunya adalah masalah juga pencairan dana BOS, yang kedua terkait dengan honor BOS, yang ketiga terkait juga dengan pemberian dana BOS kepada satuan pendidikan. Yang pertama terkait regulasi BOS
Kalau yang dulu itu regulasinya sangat muter-muter, Mas. Muter-muter. Ini banyak sekolah yang terlewatkan. Alhamdulillah tahun ini dengan regulasi terbaru itu langsung penyiaran dari kementerian langsung ke sekolah. Ini terobosan baru. Yang kedua saat itu juga sekolah untuk biaya honor itu maksimal 15%. Nah, dengan regulasi baru tahun 2020 nanti itu maksimal 50%. Tapi persyaratannya juga cukup luar biasa nih. Betul, Persyaratannya. Luar biasa. Nanti akan dikupas teman-teman yang teknis di kaitan dengan BOS. Yang ketiga adalah kalau tahun lalu itu penerima dana BOS bisa minimal 60. Itu walaupun muridnya berapa terbayarkan 60. Nah, tahun ini tidak bisa nih. Betul. Sesuai dengan jumlah Jumlah siswanya siswa. yang sudah diupload melalui data Dapodik. Nah, sehingga ada warning bagi lembaga kita terutama swasta, itu ada regulasi 3 tahun berturut-turut. Nanti kalau kurang dari 60, nah ini juga lama juga. Ya. Nek murid 20 aja kali kalau ED per tahunnya 900.000 rupiah. 900.000. Kalau SMP 1.100.000 rupiah. Ini perubahan angkanya juga berubah ini, Bu? Iya, Pak? perubahan angkanya juga berubah. Persiswa per tahun juga berubah. Persiswa Tapi per tahun. dengan persyaratan tadi itu harus ber-NU BT. BDK. Nah, ini yang masalah luar biasa buat kita sebenarnya. Nanti teman-teman akan dipandu langsung oleh teman-teman kami dari Subbag PPI yang menangani masalah BOS. Itu Mas sementara informasi. Oleh karena itu teman-teman di Satuan Pendidikan tolong nanti ini termasuk yang keempat laporan Mas, ini laporan. Ya. Laporan ya. Laporan kalau dulu itu kita yang kelabakan laporan ini ditarik sana. Nah, tahun ini laporannya langsung dari Laporannya sekolah ke webnya BOS Kemdikbud. Ya. Nah, kalau sekolah lambat otomatis ke depan juga akan Lambat. Gitu Bana ya? Ya. Lambat. Nah, Jadi kalau ingin cair lebih cepat, ya administrasinya untuk laporannya harus cepat dan bagus juga ya? Atau bagaimana nih? Iya, untuk tahun ini lebih keras Mas, karena sekolah harus melaporkannya di website Kemdikbud. Kalaupun dia belum melaporkan, maka tahap berikutnya tidak akan cair. Tidak akan Jadi, cair. kita mewanti-wanti sekolah untuk mengisi laporan ini. Wajib hukumnya untuk pencairan tahap berikutnya. Nanti kita jelaskan lebih rinci ya. Lebih detail ya soal laporan ini. Ya, kawan, tentunya itulah garis besar yang disampaikan oleh Pak Jumadi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang seputar perubahan ini. Ya memang ada main plusnya tadi. Nah, perlu dikaji ulang kawan-kawan yang dulunya ini lelet atau malas-malasan mengerjakan ini gitu ya. Kali ini yang mantau bukan kabupaten ini ya. langsung Tapi kementerian. langsung kementerian Iya, gitu ya. iya. Soalnya dananya juga dicairkan dari langsung kementerian. Ya. Oke, baik. Itulah pengantar dari Pak Jumadi karena beliau mau kita tahan lama-lama di sini, tapi berhubung banyak agenda di luar yang sudah menanti beliau, sudah jadwalnya. Nah, tentunya kita akan lanjut dengan Ibu Ana Arisanti dan juga rekannya yang akan mengupas ya terkait dengan sisi lain ya peraturan menteri yang baru seputar BOS. Ini kita akan ulas sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Masih di Radio Suara Pendidikan, News Education Entertainment. Ulas peraturan. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, suara pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia.
Karenanya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendanaan pendidikan bagi tiap anak di usia sekolah. Salah satu program pendanaan pendidikan yang disediakan pemerintah adalah bantuan operasional sekolah atau yang lebih populer dengan sebutan BOS. Tujuan umum dari program BOS adalah membantu pendanaan operasional sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di tiap sekolah. BOS diberikan dan dikelola oleh sekolah untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa. Jumlah dana yang diterima sekolah sebesar jumlah siswa masing-masing sekolah dikali biaya satuan per jenjang sekolah. Bantuan operasional sekolah yang diterima dapat digunakan antara lain untuk penyediaan buku teks pelajaran, media pembelajaran, serta membiayai kegiatan sekolah. BOS untuk pendidikan sekolah yang lebih baik. Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang membuka pendaftaran pengurus baru periode tahun 2020-2025 dengan persyaratan merupakan warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani berstatus penduduk Kabupaten Jombang, dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi, lembaga pendidikan atau instansi lain. Kirimkan berkas persyaratan dan karya tulis ilmiah Anda di bidang pendidikan ke Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Jalan Bupati R. Sudirman, nomor 5 Jombang. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 20 Maret 2020. Kawan, tahukah Anda bagaimana proses penyaluran dana BOS tahun 2020? Penyaluran dana BOS pada tahun 2020 dilakukan dari rekening kas umum negara langsung ke rekening sekolah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Penyaluran dana BOS dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, paling cepat bulan Januari sebesar 30%. Kedua, paling cepat bulan April sebesar 40%. Ketiga, paling cepat bulan September sebesar 30%. Penyaluran dana BOS tidak mempersyaratkan laporan penggunaan dana periode sebelumnya oleh pemerintah daerah, melainkan diganti menjadi rekomendasi penyaluran yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahap 1 dan tahap 3. Pemerintah daerah tetap melakukan penatausahaan atas penyaluran dana BOS ke sekolah. Pemerintah daerah melakukan pelaporan dan penggunaan atas sisa dan capaian output dana BOS sampai akhir tahun 2019 yang ada di RKUD. Penyaluran dana BOS dilaksanakan melalui beberapa langkah, antara lain, sekolah melakukan pengisian data sekolah melalui Dapodik, Dua, Kemdikbud melakukan verifikasi, validasi, dan penghitungan atas data sekolah. 3. Kemdikbud menyampaikan rekomendasi penyaluran dana BOS ke Kementerian Keuangan atau DJBK. 4. DJBK melakukan verifikasi dan penatausahaan rekomendasi penyaluran dana BOS oleh Kemendikbud. 5. DJBK menyampaikan rekomendasi penyaluran dana BOS ke Koordinator KPA Penyaluran. 6. Koordinator KPA Penyaluran meneruskan surat rekomendasi penyaluran dana BOS di 34 provinsi. 7. Kepala KPPN menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dana BOS ke rekening sekolah sesuai rekomendasi yang disampaikan. Dengan mekanisme tersebut, dana BOS akan diterima oleh sekolah lebih cepat, lebih akurat, akuntabilitas terjaga.